Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Fauzia, NIM 141, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan tentang pembahasan hari ini, yaitu MMD 3 atau Musyawarah Masyarakat Desa di Kelurahan Limo. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang kita melakukan MMD 3 ini yaitu kan kita kemarin sudah membahas tentang MMD 1 dan MMD 2. Nah, MMD 2 kan kita sudah menggali data primer melalui metode kuesioner dan door to door dan membuat masalah prioritas juga kan. Nah, dan juga kita membuat POA ataupun intervensi. Nah, sedangkan di MMD 3 ini kita akan melakukan evaluasi terkait semua implementasi kegiatan yang sudah disusun dari hasil POA yang sudah disepakati saat MMD 2 sebelumnya. Nah, tujuan dilakukan MMD 3 ini adalah mahasiswa mampu membina masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan kegiatan yang telah dilakukan serta dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat dilestarikan oleh Kelurahan Limo Kota Depok sendiri. Selanjutnya tujuan khususnya itu setelah melaksanakan MMD 3 ini, mahasiswa mampu memaparkan hasil dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilakukan baik dari sebelum dan sesudah, memaparkan hasil evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan MMD 3. Nah, di pelaksanaan MMD 3 ini sebenarnya sama MMD 2 dari mulai persiapan pelaksanaan, mengadakan koordinasi dari mulai kepala desa Limo, tokoh masyarakat juga, membuat program, membuat pre-planning, membuat daftar hadir, menyiapkan spanduk, mendistribusikan undangan, memanggil langsung masyarakat untuk menghadiri MMD 3 dan juga menyiapkan konsumsi. Nah, sasarannya sama juga seperti MD 1 dan MD 2. Sasaran atau targetnya itu dari mulai ketua RT, ketua RW, masyarakat Kelurahan Limo, kader, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada metode. Metodenya juga sama, masih menggunakan curah pendapat, tanya jawab, dan diskusi. Media dan alat kita hanya membutuhkan proyektor dan laptop karena kita hanya cukup menampilkan dokumentasi evaluasi yang sudah dari kegiatan POA yang disepakati saat MMD 2 sebelumnya. Nah, tempat dan waktunya itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 April jam 10, tempatnya itu di Balai Kelurahan Limo. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Di pengorganisasian juga masih sama, ada ketua oleh saya sendiri, lalu pembawa acara, yaitu tugasnya untuk mengatur acara selama pelaksanaan, lalu moderator, mengatur jalannya diskusi, lalu penyaji, di mana dia akan menyajikan data, notulen, mencatat hasil dari brainstorming, diskusi, dan tanya jawab, serta mencatat hasil kegiatan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada fasilitator, observer yang mengobservasi jalannya acara. Selanjutnya ini ada setting tempat, bisa dilihat sendiri, sama seperti MMD 1 dan MMD 2 sebelumnya. Selanjutnya ada proses pelaksanaan MMD 3. Nah, dari mulai pembukaan, sambutan oleh ketua kelompok, pemimpin akademik, dan juga kepala desa. Lalu ada kegiatan MMD-nya sendiri, yaitu kita akan memaparkan hasil dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilakukan baik dari sebelum dan sesudahnya. Lalu memaparkan hasil evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir penutup dan juga doa. Nah, masalah apa sih yang kita bahas dan kita akan sampaikan kepada masyarakat? Nah, kita akan membahas tentang evaluasi hasil kegiatan mahasiswa PKL S1 Keperawatan. Nah, ini adalah intervensi yang sudah disepakati sebelumnya di MMA 2 dari melakukan pendidikan kesehatan, karena kan kita sudah mengkaji bahwa banyak di Kelurahan Limo itu masyarakat mempunyai penyakitnya rematik dan juga hipertensi. Makanya kita akan melakukan pendidikan kesehatan di MD2. Selanjutnya MD3 ini kita akan mengevaluasi bagaimana PNKes ini berjalan. Nah, ini tuh dilaksanakan tanggal 21 Maret
2020 di Balai Kelurahan Limo. Kita akan sampaikan hasilnya adalah misalkan hasilnya keluarga binaan telah mengenal tentang rematik dan hipertensi, penyebab rematik dan hipertensi, tanda gejala rematik dan hipertensi, pengobatan dan penjagaan rematik dan hipertensi yang telah dipaparkan oleh mahasiswa program studi S1 Keperawatan UVN Veteran Jakarta. Mengadakan pemeriksaan tekanan darah berkala secara rutin yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2020 sampai 29 Maret di Balai Kelurahan Limo. Hasilnya adalah keluarga binaan dapat mengetahui batas rentang normal tekanan darah, mengetahui persentase yang dapat beresiko tinggi, beresiko rendah maupun tidak beresiko. Sekitar 14% lansia memiliki hipertensi. Selanjutnya melakukan senam rematik yang dilakukan pada tanggal 22 Maret dan juga 29 Maret di Balai Kelurahan Limo. Hasilnya yaitu warga sangat antusias dalam mengikuti senam rematik terutama pada lansia yang hadir. Yang terakhir, pendidikan kesehatan tentang diet nutrisi tepat untuk penderita rematik dan hipertensi yang dilakukan pada 21 Maret 2020 dan 28 Maret 2020 di Balai Kelurahan Limo. Hasilnya adalah keluarga binaan telah mengenal bagaimana cara mengatur mengatur porsi nutrisi maupun kalori untuk dikonsumsi setiap harinya sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui perhitungan rumus berdasarkan WHO. Keluarga binaan mengetahui mana makanan yang harus dihindari dan juga mana yang enggak, kayak gitu. Nah, itu kita sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Selanjutnya, kita juga menyampaikan kepada masyarakat masalah kesehatan yang sudah dirasakan apa, yang teratas itu apa, jelas. Kita yang dapat diatasi yaitu keluarga binaan di Kelurahan Limo itu dapat mengenai penyebab, pola hidup, pola makan yang menjadikan faktor-faktor terjadinya rematik dan juga hipertensi. Nah, pasti kan ada masalah kesehatan juga yang tidak teratasi kan. Mungkin dari diet kemarin yang sudah dilakukan masih banyak warga yang merasa keberatan karena mereka masih senang makan asin kayak gitu mungkin. Nah, di sini masalah yang tidak teratasinya nggak apa-apa, kita melakukan diskusi tanya jawab, kita tanya apa kesulitan mereka. Misalkan mereka merasa peningkatan kualitas pola makan dan pasien rematik hipertensi ini masih rendah gitu. Nah, kita sampaikan pola makannya masih sulit untuk dilaksanakan kayak gitu. Nah, selanjutnya usulan yang terakhir itu ada usulan dan tanggapan peserta MMD 3. Adapun pertanyaan peserta dari MMD 3 baik dari tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat menyampaikan usulan untuk melakukan controlling gula darah maupun pola makan selama 1 minggu sekali pada pasien sudah terkena penyakit rematik dan hipertensi. Nah, nanti dari usulan dan tanggapan ini akan dibuat RTL yang akan dilaksanakan setelah MMD 3 ini, dan diharapkan setelah ini apa yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan disepakati itu akan selalu dilaksanakan kembali di Kelurahan Limo. Nah, dari RTL itu kita harus juga menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakannya nanti, di mana tempatnya, siapa yang akan melaksanakan kegiatan ini, dan kapan dan berapa lama kegiatan ini berlangsung, serta sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan itu apa, kayak gitu, dan siapa yang perlu dilibatkan dalam kegiatan ini, kayak gitu. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 atau MD 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.